Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalna ila 'amin jadidin wa nastaghfirullah ala kulli dhanbin wa nas'aluka أن تتقبل منا من عمل صالح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji seiring syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Yang alhamdulillah sampai saat ini Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat dalam keadaan sehat wal afiat, nikmat dalam keadaan iman wal Islam. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengistiqomahkan kita di dalam keimanan dan keislaman kita ini dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tahun baru Islam 1445 Hijriah sudah ada di depan mata kita. Dan tahun 1444 Hijriah sudah kita tinggalkan. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan proses kejadian tahun baru Islam ini? Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai program, sebagai silabi dalam rangka menyongsong tahun baru 1445 Hijriah yang lebih baik. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah sebagaimana doa akhir tahun yang biasa kita panjatkan kepada Allah. Apa doanya? Allahumma ma amilna min amalin fi hadhihi as-sanah wa lam natub fihi Fanastaghfirullah. Ya Allah, apabila pada tahun baru ini kami amal-amal yang telah kami lakukan pada tahun-tahun yang lalu yang akan kami tinggalkan, dan kami dapati amal-amal yang kami lakukan itu amal-amal keburukan, amal-amal dosa, amal-amal maksiat, amal-amal yang sering melanggar aturan-aturan Allah, maka kami memohon ampunan kepadamu ya Allah. Maka poin yang pertama yang kita lakukan adalah istighfar kita, tobat kita, mohon ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kita ini namanya manusia, tidak ada yang tak berdosa. Coba cari, ada nggak di antara manusia yang tak berdosa? Hatta Nabi dan Rasul pun memiliki dosa, memiliki kesalahan. Tetapi tentu Rasulullah dimaksud. Beda dengan kita. Rasulullah ada jaminan garansi dari Allah. Kalau kita ada jaminan enggak? Ada jaminan enggak kita dimaksud, diampuni dosa dan kesalahan oleh Allah? Tidak ada jaminan. Maka kewajiban kita sekarang adalah
memohon ampunan kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tobat sesungguh-sungguhnya. Jangan tobat-tobat sambal, apalagi sambal geprek. Ya, coel lagi. Taubatan nasuha. Ya Allah, kemarin saya sudah jatuh di lubang yang sama, ya Allah. Jangan sampai saya jatuh di lubang yang sama lagi. Minta ampunan kepada Allah, perbanyak istighfar. Maka di malam ini tadi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tambah lagi saya istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, istiqomahkan, dawamkan istighfar dan sayyidul istighfar. Ya, jangan sampai di sini saja. Datang ke rumah istighfar, perbanyak istighfar. Rasulullah aja yang maksud istighfarnya nggak kurang dari 100 kali sehari semalam. Lah kita istighfar lagi sampai sholat doa. Istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah pertama yang kita lakukan, taubatan nasuha. Lalu yang kedua yang kita lakukan adalah kita memohon kepada Allah dengan doa kita. Apa doanya? Allahumma ya Allah, anta taqabbala minna mimma tardha min amali. Artinya ya Allah, amal-amal soleh yang kami lakukan pada tahun yang telah kami tinggalkan, terima ya Allah. Terima ya Allah. Sekecil apapun amal yang kami lakukan di rumah tangga saya, seorang istri, seorang ibu ya Allah, saya berbakti kepada suami saya ya Allah, terima amal saya ya Allah. Saya seorang suami ya Allah, yang saya berkewajiban menafkahi anak istri dan keluarga saya ya Allah, bekerja puntang-panting demi keluarga ya Allah, terima amal ibadah ini ya Allah. Doa kita kepada Allah agar Allah menerima amal soleh kita. Ya Pak, doanya jangan malu-malu. Kalau doa berjamaah diibaratkan begini Pak, orang sakit pergi ke dokter, insya Allah dengan sababiah dokter sembuh. Tapi kalau orang sakit jantung datang ke mbah dukun, sembuh nggak bakalan. Atau orang sakit jantung cuman pegang-pegang saja sendiri, sembuh. Insya Allah menjungkel. Kan begitu. Perlu syariat. Oleh karenanya doa itu kalau berjamaah, kita ini mewakilkan kepada orang yang kita percaya, alim ulama, ustadz kiai. Kenapa? Karena kita yakin dengan kesolehannya doa yang kita panjatkan akan diijabah oleh Subhanahu wa taala. Makanya kalau lagi berjamaah doa aminin. Jangan sibuk dengan doa sendiri. Ya, habis sholat berjamaah udah jelas imam mimpin sholat, orang alim mimpin sholat, aminin. Insya Allah. Kita tahu kan orang soleh itu dekat dengan Allah. Allah makbul. Ya, Pak Ustadz saya pengen doanya sendiri ya monggo saja. Tapi kalau lagi berjamaah, tapi kalau lagi munfarid, sholat tahajud, sholat qiyamul lail, lakukan sholat dengan tadarru' wa khufyah, lahirkan dengan kesedihan, kesungguh-sungguhan. Karena doa yang dimaksud dalam ayat itu adalah ketika kita sholat munfarid, ketika kita sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi berjamaah, serahkan saja kepada yang mimpin doa, ya Pak Haji. Serahkan kepada pemimpin doa, aminin saja. Apa susahnya kita beramin? Amin, amin, amin. Siapa tahu aminnya kita menjadi sebabnya dimakbul doa-doa yang disampaikan oleh pemimpin doa itu. Satu. Yang ketiga, ya, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah
Kita memohon pertolongan kepada Allah dari setan dan pasukannya. Ini hati-hati. Setan-setan ini kan bentuknya manusia dan jin. Ya, alladzi waswisu fi sudurin nas. Kalau yang dalam sudur mah insyaallah. Tapi yang bahaya ini setan-setan dalam bentuk manusia. Ya, maka kita memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah dari kejahatan, dari tipu daya setan dan pasukan. Ya, banyak orang yang kesetanan sekarang. Di televisi ada suami istrinya lagi hamil digebukin gara-gara ketahuan selingkuh sampai bonyok. Yang parah lagi dimutilasi. Nauzubillah min dzalik. Padahal orangnya baik. Ada juga ulama, pemimpin pesantren, santrinya diperkosai. Ini kan kesetanan ya. Jangan kalah kita oleh setan. Maka kita mohon perlindungan dari godaan setan, dari kejahatan setan, dari bisikan setan. Itu yang harus kita lakukan. Lalu yang berikutnya adalah kita memohon agar kita ini disibukkan dengan amalia seharian yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kepada saya ini kemampuan beramal yang amal itu mampu mendekatkan saya kepadamu ya Allah. Ya, jangan disibukkan dengan duniawian. Jangan disibukkan dengan amalia-amalia yang buruk. Dan kita mohon pertolongan kepada Allah. Karena yang membolak-balikan hati kita ini Allah. Hati ini kan gampang baliknya. Ini lagi lurus ke masjid aja, nanti nggak lurus sebulan ke masjid. Kan begitu hati kita ini. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah agar kita amal-amaliyah kita bisa menjadi amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dan kesalahan kita sepanjang tahun 1444 Hijriah, menerima segala amal-amal ibadah kita sepanjang tahun 1444 Hijriah dan tahun 1445 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita untuk menghadapi musuh kita yang abadi yang bernama setan-setan, dan membuat kita akan lebih baik menjadi hamba-hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.